timbunan jasa perbuatan baik yang kita miliki, kita bisa berkumpul di sini bersama-sama melaksanakan kebaktian, kemudian mendengarkan dhamma, dan nanti kita memperbincangkan dhamma. Sebelum saya mulai, saya mau buat pantun dulu, boleh ya? Nanti dibalas cakep, gitu ya. Jalan-jalan ke rumah si kakak, jangan lupa ajak si mama. Cakep. Selamat datang di Wihara Dhamma Caka. Cakep. Bapak Ibu, yuk kita dengerin dhamma. Cakep. Terima kasih. Nah, pada hari ini Bapak Ibu sudah bisa lihat sendiri topiknya berlindung yang benar. Berlindung yang bagaimanakah? Seringkali seorang umat ketika dia meyakini suatu agama, sudah hal yang lumrah, dia mengharapkan perlindungan, keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan. Betul begitu? Betul. Namun kadangkala ada beberapa yang mengharapkan dari sosok yang diperanggap sosok inilah yang mengatur segalanya, miskin, kaya, cacat, cantik, jelek, miskin, kaya, ya, seolah-olah yang mengatur. Nah, pada kesempatan sore hari ini, petang hari ini, saya akan coba untuk sharing tentang berlindung yang benar, berlindung yang bagaimanakah. Nah, kita mulai. Arti dari upasaka upasika. Tadi di depan saya ucapkan kepada upasaka upasika. Artinya apa, Romo? Ada satu definisi. Definisinya adalah orang yang memakai pakaian putih yang berlindung pada tiratana. Itu definisi yang saya dapatkan. Dan banyak umat Buddha sekarang kalau ke wihara, mereka pakai baju putih, bawahan bebas, hitam boleh, biru boleh. Kalau putih kan kotor ya, kalau kita duduk di lantai suka tampak kotor. Namun ini bukan keharusan, tapi ada di salah satu kitab komentar. Karena menurut sejarah di zaman dulu, zaman Sang Buddha, kalau ingin menemui Sang Buddha, mereka pakai baju putih. Oleh karenanya ada terjemahan ini, orang yang memakai pakaian putih yang berlindung pada tiratana. Saya pribadi, kalau saya ke wihara, saya pakai baju putih. Kalau ada kemeja, saya pakai kemeja. Kalau kemejanya dicuci, ya pakai kaos. Tapi yang putih, khusus ke wihara. Ya, tapi ini bukan suatu kewajiban, ya, bukan. Ini muncul karena ya, kesadaran kita sendiri, ya, ingin mengikuti apa yang tertera di kitab komentar, ya. Atau ada lagi orang yang mendekatkan dirinya pada tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Itulah upasaka upasika.
Nah, Bapak Ibu, ketika seseorang ikut kebaktian dan mengucapkan Budang Saranang Gacami, Damang Saranang Gacami, Sanggang Saranang Gacami, Dutiampi Tatiampi, artinya dia sudah upasaka upasika. Sudah upasaka upasika, tapi nggak punya nama Buddhis. Coba, siapa yang pernah ikut upacara Wisudi Tisarana dari Banteng? Boleh katakan? Wah, tuh. Ada nama Buddhisnya? Ada. Berarti sudah resmi. Kalau yang belum, nggak punya nama Buddhis, tapi upasaka upasika tetap. Ya, nggak berbeda, cuma nggak punya nama Buddhis. Mau punya nama Buddhis? Yang belum mau punya? Mau punya. Kalau mau punya, ini bukan promosi nih. Saya anggota Maga Budi. Dalam organisasi kami ada yang namanya Khusus Dasar Agama Buddha. Diadakan setahun itu 2 kali atau 3 kali. Bisa di Dhamma Caka, bisa di VTBS, bisa di mana-mana yang berafiliasi dengan KBTI, Keluarga Besar Theravada Indonesia. Nanti ikut acaranya 1 hari, dari pagi sampai sore, ikut kayak workshop lah, ya. Tapi membicarakan, membahas Dhamma dari dasar. Nah, setelah itu terakhir ada Wisudi, upasaka upasika. Upasaka buat yang laki-laki, upasika buat yang wanita. Nanti terakhir seminggu kemudian akan muncul kartunya plus nama Buddhisnya. Nama Buddhisnya nggak bisa milih, Bante yang kasih menurut tanggal lahir. Wah, ini cocoknya gini. Oke, nanti dikasih. Ya, nggak bisa milih. Ya, saya dapat namanya Palin, ya, dari Dhamma Caka juga. Makanya di depan nama saya ada Palin Gunawan. Nah, dalam Mahanama Sutta Anguttara Nikaya, seorang upasaka bernama Mahanama bertanya kepada guru agung kita, apakah upasaka upasika itu Bante? Buddha menjawab, dari waktu ketika seseorang menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Jadi dari pertama kali Bapak Ibu datang ke wihara membacakan Ti Sarana Gamana Tata. Ya, semenjak saat itu Bapak Ibu upasaka upasika nyadar nggak? Nyadar nggak? Nggak sadar. Ya, itu sudah jadi ketika membacakan ya Budang, Damang, Sanggang, Saranang Gacami. Nah, dalam Dhammapada 188 ya, karena rasa takut banyak orang pergi mencari perlindungan ke gunung-gunung. Gunung Kawi, tahu? Pernah dengar? Pernah. Nah, banyak orang yang ke sana tuh. Banyak. Ya, kalau yang di ruangan ini enggak. Ya, nggak tahu dah yang di luaran. Pergi ke sono, minta perlindungan, minta kaya dan lain-lain. Ke tempat keramat, tetapi itu bukanlah perlindungan yang aman, Bapak Ibu. Bukanlah perlindungan yang utama dengan mencari perlindungan yang seperti itu. Orang tidak akan bebas dari penderitaan. Ini sabda Buddha. Ya, dalam Dhammapada. Nah, kita akan coba bedah perumpamaan berlindung yang salah. Berlindung seperti burung beo.
seperti seekor sapi, seperti seekor keledai, seperti seekor rusa, seperti seekor kera, seperti seekor burung gagak. Ya, coba kita bahas satu persatu. Burung beo. Burung beo ini cukup adaptif, ya, dengan manusia. Burung ini nggak takut sama manusia, nggak takut, apalagi yang sudah terlatih. Bahkan dia bisa berkomunikasi, namun secara terbatas. Pandai menirukan kata-kata yang diajarkan. Ya, misalnya selamat pagi. Nanti dia bisa kalau pagi-pagi selamat pagi gitu. Namun burung ini nggak punya ide. Nggak punya ide. Apa yang diajarkan ya udah itu aja. Dia nggak punya ide-ide. Dengan cara seperti ini, ada orang berlindung seperti burung beo. Jadi dia pandai mengucapkan parita-parita suci, hafal malah. Namun tidak tahu artinya. Kalau nggak tahu artinya, apalagi melaksanakannya, betul nggak? Dia nggak tahu artinya, dia cuma melafalkan parita-parita suci tanpa tahu artinya. Sangat disayangkan. Nah, misalnya coba kita cari satu bait. Bapak Ibu mungkin ingat ya. Naparo parang niku beta, nyati manyeta kata cinang kanci, biaro sana patiga sana, nyanyamanya saduka micea. Nah, ini artinya yang sangat mendalam ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dahsyat. Jangan menipu orang lain. Jangan menghina siapa saja. dan di mana juga. Jangan karena marah dan benci mengharapkan orang lain celaka. Kadang-kadang di jalanan, ya, kita lagi jalan pelan-pelan, tiba-tiba ada orang ngebut, bus. Tiba-tiba orang itu bersumpah serapah, benar gak? Nyumpahin orang yang lagi ngebut itu. Lupa tadi pagi habis ikut kebaktian, baca parita. Karania meta suta. Lupa, mungkin nggak tahu artinya. Ya, ketika sumpah serapah itu terjadi, nggak tahu sabda sang Buddha, nasihat sang Buddha. Nah, kita jangan jadi kayak gitu. Ya, kita harus jadi umat yang berlindung dengan benar. Nanti berlindung dengan benar itu kayak gimana? Nanti, ya. Nah, ini yang pertama, burung beo. Kemudian berlindung seperti sapi. Sapi itu sifatnya bodoh, Bapak Ibu. Dia penurut, hanya mengikuti perintah dari majikannya tanpa tahu tujuan yang jelas. Jadi banyak nih pemuka-pemuka agama ngajak, yuk kita kesini, yuk kita kunjungi. Misalnya ke Pacet, wah, ngapain di sana? Mau hoki nggak? Katanya. Ayo, bawa baju ya, bawa baju. Pokoknya ntar hoki deh, itu kata Pak Pipin ya. Udah yuk. Wah, sampai di sana, ya, pai. Mandi 7 pancuran. Wah, 7 pancuran.
Kemudian ada yang bilang juga, dia bilang juga, nanti CD-nya buang ke belakang ya, tapi jangan nengok. Pernah ya, kalau pernah ketawa ya, pernah ya ngalamin ya, oh, jangan nengok. Saya juga pernah ke sana, saya nengok, saya nggak tahan. Ada apa sih? Wah, dipungutin. Satu buan berember-ember. Waduh, ya. Ternyata dijadikan ini apa? Mungkin dikumpulin, nanti dicuci, nanti dijualin ya mungkin ya, seperti itu. Nah, jadi kita sebagai umat Buddha, kita harus teliti. Kan udah diajarin kan sama guru agung kita, ehi pasiko. Ya, kalau kita diajak, ya untuk apa? Coba kita periksa dulu. Ya, kalau kita mandi 7 sumur, apakah benar nanti hoki? Ya kan? Sedangkan tadi Bapak Ibu baca itu, kama yoni, kama bandu, kama patisarana, ya kan? Terlindung oleh perbuatan kita sendiri, berhubungan dengan karma kita sendiri, lahir dari karma kita sendiri. Ya, jadi kita teliti. Loh, kok mau kaya, kok mandi 7 sumur? Ya, kalau mau bersihin badan boleh. Ya, kalau diajak, yuk sana, yuk kita bisa berbuat baik. Oke, ya selain pai-pai, nah kalau pai-pai juga hati-hati, jangan menambah keserakahan. Jadi ketika diajak ke sana, ikut tuh pai-pai. Doanya gimana? Begini nih, diajarin lah tuh. Kalau yang mau minta kaya, begini. Kalau yang mau minta jodoh, begini. Waduh, ya, kan nggak sesuai sama hukum karma, nggak sesuai. Ya kalau kita datang ke sana, puja, ya kita puja. Kita datang ke sana, ya ada altar, ya kita boleh nyalain hiyo, sekedar puja. Nyalain 3 hiyo, dengan ketiga hiyo ini, ketiga dupa ini, di hadapan apa misalnya? Misalnya dewa apa gitu ya. Di hadapan dewa, titik, saya bertekad untuk menjaga pikiran saya, ucapan saya, dan tindakan saya agar selalu baik. Semoga para dewa yang ada di sini semuanya berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata, sadu. Nah itu, jangan minta kaya, minta ini, minta itu. Kalau kaya bisa diminta, banyak orang yang nggak mau kerja, cukup minta aja begitu kaya. Betul ya? Nah, jadi dengan perbuatan kita lah yang akan mengkondisikan nanti, dengan kerja keras, banyak berbuat baik, jujur, membantu orang tua, berbakti. Nah, ini akan mengkondisikan seseorang untuk berkecukupan, bahkan berkelebihan. Kenapa? Karena sebab yang dibuat ini bagus. Sebab yang baik mengkondisikan hal yang baik untuk muncul. Ya, bukan dengan minta-minta kayak gitu. Berlindung seperti kedelai. Benar nggak kedelai? Salah. Ya. Keledai. Ya. Nggak saya plesetin biar Bapak Ibu nggak ngantuk. Ya, nggak ngantuk. Nah, keledai ini pekerja yang murah, bertenaga besar, namun ambekan
ya, ambekan. Kalau dia nggak mau, ya nggak mau dia. Harus dikasih iming-iming. Wah, wortel. Wah, baru dia semangat. Wah, semangat. Baru dia kerja. Dengan cara seperti ini, orang berlindung. Iming-iming. Kamu kalau ikut ajaranku, pasti masuk surga. Wah, semangat dia. Semangat. Dijanjiin pasti masuk surga. Nah ini, ya harus ada iming-iming, baru dia yakin. Gitu. Pasti loh. Ada nggak yang kayak begini? Banyak. Ya banyak. Ya jadi keledai. Dia harus diiming-imingi, dikasih hadiah. Berlindung seperti rusa. Rusa itu larinya cepat, Bapak Ibu. Namun dia penakut, penuh curiga, siaga terus dia. Dengan cara demikian, seseorang berlindung, ditakut-takuti. Kamu kalau nggak ikut, kamu nggak akan masuk surga, kamu masuk neraka. Ditakut-takuti. Karena dia takut, karena nggak memiliki pengetahuan, bodoh batinnya, ya udah dia ikut. Ya udah deh, daripada saya masuk neraka, saya ikut aja deh, gitu. Dan dia jadi pengikutnya. Nah ini seperti rusak ungkapannya. Kemudian berlindung seperti kera. Wah, keranya lagi selfie tuh. Ya, lagi selfie. Ya, giginya juga keren ya. Kera ini nggak bisa diam, Bapak Ibu. Kera ini nggak bisa diam. Dia suka berpindah-pindah. Di mana yang menguntungkan dia menetap di situ. Itulah kera. Kalau banyak pisang, banyak kacang, wah dia di situ. Dengan cara begini, seseorang berlindung kayak gini. Jadi dia lihat nih, wihara atau cetia, mana nih yang ada sembakonya, dihampiri. Wah di sini udah nggak ada, udah payah dah. Yuk kita pindah ke sana. Dia pindah. Wah dia jadi umat di sana. Nanti udah bokang tahu, ya bokang tahu ya, dia pindah lagi ke mana. Ini seperti kera. Gitu. Di mana yang menguntungkan? Ada nggak yang kayak begini? Buahnya. Ya, kita jangan jadi kayak gini. Ya. Kita harus ingat, ketika kita ke wihara, kita ingin menambah karma baik. Jangan menambah loba. Jangan nambah loba. Kita harus kurangin lobanya datang ke wihara. Ada yang berkurang loba kita. Kan kita meluangkan waktu ke wihara, dengerin dhamma, baca parita, batin bertambah baik. Kemudian ada pindah patah, bante, ya diikuti dan makan. Ada yang terlepas dalam batin kita, yaitu keserakahan kita. Semakin terkikis sedikit demi sedikit atas kepemilikan kita. Kita keluarkan semampu kita untuk latihan. Ya, untuk latihan. Kemudian berlindung seperti burung gagak. Burung gagak itu kalau melihat mangsa dari atas, wah, dapat dia mangsanya. Tek, tangkas, langsung ambil. Dengan cara seperti ini seseorang berlindung. Jadi hampir mirip dengan yang kera, cuma ini lebih kelas tinggi.
Di mana nih diwihara, mana nih yang mungkin saya bisa jadi ketua. Oh, ini lebih tinggi daripada yang tadi. Tapi sama-sama serakah. Ya, kalau diwihara nih dia sudah nggak bisa jadi pemimpin, dia pindah juga ke tempat lain. Kadang-kadang dia jadi kerak juga, tapi keraknya yang kelas tinggi. Nah, kita jangan jadi kayak begini. Lupa sama tujuan kita, mau mengabdi kepada Buddha Sasana. Mau dipilih jadi ketua, monggo. Kalau enggak ya sudah, legowo. Ya, kita nggak usah punya ambisi besar seperti itu. Kalau dipilih ya sudah, secara aklamasi oleh para Dayaka Sabha. Nah, ini bulu gagah. Berlindung yang benar, Bapak Ibu, ini udah masuk nih. Berlindung tanpa rasa takut. Ini berlindung yang benar. Berlindung tanpa ancaman. Berlindung tanpa iming-iming. Nah, kalau yang iming-iming ini kadang-kadang bahkan di satu suta ada nih iming-iming. Tapi iming-imingnya beda. Masih ingat gak? Anata Pindika. Tahu? Kenal? Pasti gak kenal. Bener gak? Tahu ya, tahu lah, saya juga tahu, cuma gak kenal. Karena udah 2600 tahun yang lalu. Beliau punya anak. Anaknya ini gak mau pelihara. Kemudian dia iming-imingin, yuk nanti saya kasih beberapa keping untuk kalau kamu mau pelihara temuin Sang Buddha. Akhirnya dia mau. Tempat Sang Buddha didengerin dengan ngantuk-ngantuk, ya. Namun ada satu momen dia langsung tercerahkan. Wah, luar biasa. Udah, dia pulang. Kemudian papanya mau mengiming-imingi lagi, dia nggak mau. Oh, nggak perlu Pak, saya ke wihara sendiri. Nah itu kasus, ya, Anata Pindika punya anak, diiming-imingi untuk berbuat baik, untuk berbuat baik. Jadi case-nya beda. Ini iming-iming masuk surga, beda. Ya, kalau itu agar anaknya rajin ke wihara. Ya, Bapak Ibu juga boleh. Yang punya anak nih, tuh main game terus. Iya, anak saya juga begitu. Kadang-kadang kalau ke wihara saya iming-imingin, yuk kita ke wihara, nanti pulangnya kita ke mall, makan es krim. Ayo gitu. Boleh nggak? Boleh. Kita kondisikan, ya, anak-anak kita ke wihara agar dia mengenal wihara. Ya, kamu kalau di wihara, saya ambil handphonenya. Ayo, kamu ikut tuh sama sekolah minggunya, kan ada cicinya. Tuh, ikut sama cici itu, cici Meta. Ayo, tuh sama cici Yuli, sana. Itu nggak boleh handphone dipegang, biarin dia. Nanti selesai, ya udah kasih lagi. Nah itu iming-iming, ya, khusus untuk anak kita agar rajin ke wihara boleh. Berlindung dengan pandangan benar, ya. Nah pandangan benar ini ada yang adi duniawi. Pandangan benar adi duniawi ini adalah pandangan kesucian yang dimiliki oleh para Arya Pugala, orang suci, yaitu pandangan benar tentang 4 kebenaran mulia: penderitaan, sebab penderitaan, terbebas dari penderitaan,
dan jalan menuju terbebas dari penderitaan. Nah, ini pandangan benar, adi duniawi. Kemudian pandangan benar tentang paticca samuppada, sebab musabab yang saling bergantungan. Wah, Bapak Ibu kalau dengar wah paticca samuppada, wah ini mah berat Romo. Padahal paticca samuppada itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Ya, di mana kita melihat, mendengar, membaui, mengecap rasa, mengalami sentuhan dan berpikir. Itu paticca samuppada. Dan kita merespon. Ya, ada di keseharian kita. Bagaimana ketika kita kontak, muncul perasaan. Kalau perasaan senang muncul, kalau nggak diawasi, dia jadi tanha, dia jadi kemelekatan. Kalau nggak diawasi, tapi kalau diawasi, kita amati gitu ya. Nah, nggak jadi itu tanha upadana. Ketika kontak, kadang-kadang muncul kebencian. Kalau nggak diawasi, wah, berlarut-larut, stres, menolak apa yang terjadi, menolak orang yang ditemuinya. Nah, itu adi duniawi. Kalau yang duniawi, pandangan benar tentang sebab. Kalau sebab perbuatan kita baik, nanti akan mengkondisikan kebahagiaan. Kalau sebab perbuatan kita buruk, nanti akan mengkondisikan penderitaan, masalah, dan lain-lain. Nah, kalau kita sudah memiliki pandangan benar secara duniawi, tentu kita nggak akan berlindung di tempat yang salah dan cara yang salah seperti tadi. Kita berlindung dengan benar kalau sudah punya pandangan benar secara duniawi tadi. Nah, berlindung yang benar, berlindung yang bagaimanakah? Tisarana, budang saranang gacami, damang saranang gacami, sanggang saranang gacami, dutiyampi tatiyampi. Ini kan yang sering kita bacakan kan? Nah, sekarang bagaimana cara kita berlindung kepada Buddha? Nah, Buddha sarana gacami. Buddha adalah orang yang telah sadar. Artinya dari saat ke saat Sang Buddha itu sadar apa yang dia lakukan, sadar terus, sehingga bisa mengendalikan ya keadaan batinnya menjadi UPK ya, terus menerus. Nah, kita nggak bisa. Kalau kita masih muncul padam ganti dengan yang terguncang, bahagia tidak bahagia, senang tidak senang, begitu terus. Kalau beliau ya sudah mantap gitu ya, karena sudah. Nah, Buddha, ada Buddha masa lalu, Buddha masa lalu, ada Buddha yang sekarang, ada Buddha yang akan datang. Nah, kita berlindung kepada semua Buddha. Namo Buddhaya, terpujilah semua Buddha. Itu namo Buddhaya, artinya terpujilah semua Buddha. Artinya kita berlindung kepada Buddha yang masa lalu, Buddha yang sekarang, Buddha yang akan datang. Ya, Buddha yang masa lalu banyak, kan ada 28 sama Sang Buddha. Ya, ada 28. Nah, masanya kita ini masa Buddha
Tama, Buddha yang sekarang ini, yang kita yakini, yang kita berlindung. Nah, Buddha yang akan datang itu ada Buddha Meteya, belum lahir, ya belum lahir. Namun ajarannya akan sama, pencapaiannya juga sama, 10 paramita. Ya, namun jangka waktu Buddha Gotama dengan Buddha Meteya berbeda. Kalau Buddha Gotama dia berjuang 4 asangkaya plus 100.000 kapal lamanya itu. Tapi kalau nanti Buddha Meteya lebih lama. Ya dikatakan itu sekitar 8 asangkaya plus 100.000. Lebih lama, lebih lama. Nah kemudian bagaimana berlindung kepada Buddha yang benar? Berlindung kepada Buddha adalah dengan mengikuti, mencontoh sifat-sifat luhur yang ada pada Buddha. Jadi kita mengikutinya. Nah, di sini sudah saya kelihatan nggak ya? 10 perbuatan baik yang patut kita contoh ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama kemurah hatian, yaitu berdana. Ya, berdana. Kalau kita kebaktian, ya kita berdana. Kadang-kadang di iterin tuh pakai apa namanya tuh kantong ya, dan menyanyikan lagu ya, mari kita gimana lagunya? Lupa saya. Ya, pokoknya lagu berdana lah. Nah, ketika lagu berdana itu jalan, umat siapin uang, benar nggak? Namun kadang-kadang mau berdana uangnya dikuel-kuel, takut kelihatan kiri dan kanan. Begitu ya? Malu. Lah kok berdana kok malu? Nah Bapak Ibu begini, ketika kita berdana, hilangkan rasa malu. Berdana berapapun itu terserah Anda, sesuaikan dengan kemampuan Anda. Tugas kita hanya berdana. Jangan bikin susah petugas nanti yang ngumpulin dana. Kan mesti dikorek-korek tuh, dilempengin, ya kan? Bener gak? Kasihan. Jangan dipukul-pukul begini baru masukin. Udah seret, misalnya ceban, ya sudah ceban masukin. Nobar masukin. Jangan dipukul-pukul, kasihan. Ya, malu loh. Nah inilah keliru. Orang perdana kok kita mau melepas apa yang kita danakan ini berguna loh untuk batin kita. Ya, lakukan dengan gembira. Yes, memang itu kemampuan saya. Kalau orang lain nanti menghina, kan nggak mungkin menghinanya terang-terangan, kan paling di dalam batin dia sendiri. Dan aku cuma-cuma. Itu urusan dia. Yang kotor siapa? Yang kotor yang mencibir kan? Itu bukan urusan kita. Urusan kita ya berdana sesuai dengan kemampuan kita. Namun hati-hati yang bisa berdana besar yang merah. Jangan sombong. Inilah praktik Dhamma ketika menaruh dana ke dalam kantong. Bagi yang kecil jangan malu, bagi yang besar jangan sombong. Ya, kadang-kadang karena besar sombong. Apalagi apa namanya, berlembar-lembar, lembarnya diginiin. Wah, jangan ya, itu sombong sekali.
Ya, jangan. Ya, jadi kita udah rapiin aja satu, kalau mau lima lembar juga udah masukin. Nah, kalau muncul kesombongan, padamkan. Tujuan saya untuk mengikis kekotoran batin, bukan menambah. Ya, bukan menambah. Jadi prosesnya ya ada tersusupi dengan kotoran batin. Tapi itu tetap kusala, tapi kusalanya terkotori, terkontaminasi oleh satu pikiran, satu saat pikiran kesombongan itu. Tapi tetap itu kusala, perbuatan baik. Ya, jadi perbuatan baik terjadi ketika dia mau berdana, oke. Itu udah niatnya bagus. Namun ketika dia berdana, muncul tuh kesombongannya. Ya, muncul kesombongannya, terkontaminasi sedikit. Nah, terus jalan lagi. Ya. Nah, jadi kalau bisa bebas dari kesombongan. Kemudian berbudi baik dan menjalankan moralitas. Ya, 5 sila. Nah, ini yang patut kita contoh dari guru agung kita. Beliau itu luar biasa, sempurna tindak tanduknya, sempurna pengetahuannya, ikhlas dalam menjalani hidup. Artinya bisa melihat apa adanya, bisa memaafkan orang yang bersalah, yang jahat sama kita. Kita nggak taruh dendam, malah kita memaafkan orang itu. Kebijaksanaan, ya, bijaksana. Jadi ketika kita berdana, kita tahu manfaatnya. Oh, ini untuk kikis kilesa, ini untuk melepaskan kemelekatan saya, agar saya nggak terlalu terikat. Sedikit dari harta saya berlatih. Ya. Kemudian semangat di dalam kebajikan, semangat di dalam mencapai pantai seberang. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? Langkah itu nggak akan sampai 1000 langkah kalau kita nggak mulai dari angka 1. Ya, dari sekarang kita coba pupuk, ya, dengan berdana, jalanin sila, meditasi. Kemudian kesabaran, ya, kesabaran. Sabar. Kalau kita mengalami kerugian, sabar. Sabar kalau kita dicaci. Sabar kalau kita difitnah. Ya, ini memang gak gampang. Ya, butuh latihan. Ya, butuh latihan. Kesabaran. Jujur. Nah, kejujuran ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Tapi menerapkan kejujuran nggak pada semua tempat loh, ternyata nggak semua tempat kita bisa pakai kejujuran. Nah, saya ada contoh. Saya punya langganan bakmi, Bapak Ibu. Oh, hauce. Suatu saat saya dapat lagi tempat makan bakmi yang lebih enak dan murah. Udah, saya pindah. Saya makan di Setia Baru. Apa mau dikata, kita mau makan bakmi, dia tutup. Ya, kita balik ke tempat yang lama, bener nggak? Balik ke tempat yang lama. Singkongnya nanya, oh, kok nggak kesini-sini? Kemana aja? Kira-kira kalau saya jujur, kok di toko sebelah makanannya enak, murah lagi. Kira-kira kejujuran saya bikin dia kecewa nggak? Kecewa. Kecewa. Artinya ada kusala,
bikin kecewa orang. Namun dengan kebijaksanaan saya diam, senyum aja. Ya kok pesan ini kok, nggak usah ditangkepin. Ya kok saya pesan ini aja kok. Ya bagi 2, diem 1. Oke kok, udah. Saya nggak jawab, bohong nggak? Enggak. Enggak, karena kita nggak mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Diem aja. Diem bukan berarti bohong. Kalau bohong itu kita ngomong, enggak kok, saya lagi sibuk. Bohong nggak tuh? Bohong. Bohong. Walaupun ya kita mau jujur, kita lihat dulu posisinya gimana nih. Kalau kejujuran kita, jujur itu kan kusala. Kusala itu baik ya. Namun kusalanya kita bisa mengkondisikan aku salahnya orang. Bisa. Orang jadi kesel, kecewa dengar kata-kata kejujuran kita, bisa. Jadi nggak bisa dipakai tuh saat itu. Nah itu pengalaman saya. Namun kita harus pakai kejujuran dalam bekerja, jujur, ya. Harus jujur. Ketika suami istri jujur, harus jujur. Nggak boleh nggak jujur. Nah, misalnya juga kita punya tetangga, dia suami istri. Di jalanan kita ketemu dia sama suaminya lagi gandengan. Ya lagi gandengan. Wah, kita pulang ke rumah, nanya ke kita, Gun, lihat laki gua kan? Tuh di gang itu tuh lagi pelok-pelokan. Kira-kira ngamuk gak dia? Ngamuk. Ngamuk. Waduh, jadi ribut perang dunia kedua. Bisa cerai gara-gara kita. Ya kan? Ya udah diem aja udah, senyum. Nah, ya udah senyum aja udah, jangan ditangkepin. Ya kita nggak mau ikut campur. Ya nggak bohong, kan kita diem aja. Ya. Kita nggak mau terlibat, nanti dia cerai, nanti dia ribut, kita nggak mau terlibat. Udah. Ya, nah itu kejujuran. Tapi kita harus jujur dalam hal-hal yang tertentu. Harus jujur. Kita pegang dalam berusaha juga jujur. Kalau dagang barang KW, ya bilang KW. Jangan barang KW dibungkusnya pakai bungkus yang genuine. Nah ini yang nggak boleh, itu nggak jujur. Ya, kalau KW ya bilang KW. Maaf nih, ini KW nih, harganya sekian. Nih kalau ini genuine, asli, harganya sekian. Silakan pilih. Itu kita jual barang KW juga, boleh nggak? Boleh. Siapa bilang nggak boleh jual barang KW? Tapi jujur. Jangan barang KW dibilang genuine, harganya juga genuine. Waduh, untungnya berlipat-lipat. Ya, wah berlipat-lipat. Kalau barang, apalagi barang gembok. Ya, apa ibu tahu nggak barang gembok? Barang gembok itu ya barang copotan. Ya, dijualnya, wah gila-gilaan. Ya itu permainan orang spare part dah. Ya. Kemudian tekad. Nah tekad ini yang akan mengkondisikan apa nih? Ibu, bapak misalnya mau cita-citanya jadi apa? Misalnya mau jadi dokter, gitu ya. Bertekad dan berusaha. Ya, tekadnya habis berbuat baik. Bis berdana ke Bante, selesai, kan Bante baca parita tuh buat kita kan. Nah, kemudian boleh udah bertekad. Semoga dengan kebajikan ini, semoga mengkondisikan saya jadi dokter yang baik. Tapi harus ada kebajikannya yang dibuat. Ya, misalnya mau punya jodoh juga boleh. Habis berdana ke Bante, ya kondisikan. Semoga dengan jasa kebajikan ini mengkondisikan saya memiliki pasangan yang
sesama keyakinannya Buddha. Bisa dikondisikan. Walaupun ini belum 100% sesuai dengan Dhamma, tapi boleh dilakukan. Nah, yang 100% sesuai dengan Dhamma, ketika Bapak Ibu bertekad, tekadnya luhur. Ini baru yang sesuai dengan Dhamma. Berbuat baik, berdana makan kepada Bante, dan bertekad. Semoga kebajikan ini dapat mengkondisikan terkikisnya keserakahan saya, kebencian saya, dan kebodohan batin saya, sehingga nanti akhirnya saya mencapai atau merealisasi nibbana. Ini yang tertinggi. Ya, kalau yang tadi masih di bawahnya, masih boleh. Misalnya sakit, berbuat baik, kondisikan agar jasa kebajikan ini mengkondisikan kesembuhan. Boleh. Tapi kita ingat, oh ini belum yang 100% sesuai Dhamma loh. Yang 100% sesuai Dhamma adalah mengkondisikan terkikisnya kekotoran batin kita. Ya, seperti itu. Kemudian kita kasih yang universal. Artinya kita akan memandang siapapun, agama apapun, golongan apapun, siapapun dia yang butuh pertolongan, kita tolongin. Ini kita kasih universal. Makanya Bapak Ibu ketika meditasi, ya meditasi meta misalnya, nah itu agar di dalam batin kita penuh dengan meta ketika meditasi. Nah, hendaknya jangan cuma meditasi. Kita lagi jalan, naik motor, naik mobil, sambil nyebut, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Isi terus sesuai dengan khotbah Sang Buddha. Titang cara nisi noa, saya noa yawatasa wigata mido. Etang sating aditea, Brahma metang wiharang ida mahu. Selagi berdiri, berjalan atau duduk, sebelum terlelap, ia terus mengembangkan kesadaran ini yang disebut dalam kediaman dalam Brahma. Jadi masukin terus ke meta. Itu dia yang namanya kediaman dalam Brahma. Ya, kan Brahma itu sifatnya meta, karuna, mudita, upeka. Yang kita masukin dalam keseharian. Ya, mau keluar rumah, sabe sata bawantu sukitata, isi dengan meta. Pulang dari wihara, sabe sata bawantu sukitata. Lama-lama terbiasa, kemanapun jalan nyebut sabe sata bawantu sukitata, terus menerus. Jadi kita ngisi batin kita dengan meta terus, bukan cuma dengan meditasi. Ya, selagi berjalan, berdiri atau duduk, terus mengembangkan. Kemudian keseimbangan batin. Keseimbangan batin ini adalah dia kokoh, tidak tergoncangkan oleh 8 kondisi dunia. Wah, 8 angin ribut. Ya, 4 yang angin ribut, 4-nya sih kita pengen, ya. Yang angin ributnya itu rugi, kemudian dicela, tidak bahagia, ya, dan tidak terkenal. Itu angin ributnya. Kalau 4 angin yang lain sih bagus, itu untung, dipuji, bahagia, ya, terkenal. Nah itu. Jadi ketika 4 angin ribut datang, keseimbangan batin muncul, tidak tergoncang. Ketika rugi,
tahu, oh resikonya berdagang itu rugi. Nanti kita pelajari nih kenapa rugi. Nanti juga untung. Ya semangat. Ya, cari strategi yang bagus. Sehingga batinnya seimbang, nggak stres. Nggak stres. Walaupun muncul stres tapi nggak lama. Oh, ini memang resiko orang dagang. Ya sudah. Toh kemarin untungnya banyak. Bisa ketutup kok. Ya sudahlah. Move on. Gitu loh. Ya, jadi happy terus. Happy terus. Nah, kemudian damang sarana gacami. Ya, tadi ya contohnya ya. Jadi berlindung kepada Buddha itu adalah mencontoh sifat-sifat luhur Sang Buddha. Nah, tadi ya. Sekarang damang sarana gacami. Saya kasih contoh deh. Saya kasih contoh. Biar Bapak Ibu bisa, oh ternyata berlindung kepada Dhamma tuh kayak gitu. Jadi pada suatu hari, ya pada suatu hari ada satu keluarga, dia pergi ke restoran, ya ke restoran. Restoran ini ya cukup ramai. Dan dia mendapatkan antrian. Dan dia sangat mengetahui siapa saja yang baru datang. Dia tahu siapa aja yang baru datang, dia tahu. Nah kemudian dia tunggu. Pelayannya nganterin ke yang belakangan datang. Nganterin. Biasanya respon orang gimana tuh? Kalau diselak begitu, gimana? Tidak terima, marah ya. Mbak, saya duluan nih. Gitu kan ya? Marah, ya kan? Apaan nih restoran? Gak tahu etika. Waduh, marah-marah. Bapak Ibu, ketika terjadi marah-marah, kesal, dia tidak terlindungi oleh Dhamma. Namun keluarga ini beda. Dia dengan santainya, ya dengan santainya, ya sudah, ntar juga datang. Nah kadang-kadang kita kan rame-rame nih. Ya kan, rame-rame ada juga yang kesal. Ya kan, ada anggota keluarga kita yang kesal. Wah nggak boleh nih didiem ini Pak. Kita mesti protes, gitu kan. Nah dia udah mulai terusik, udah mulai mau marah. Nah tugas kita memadamkan. Udah, tenang aja. Ntar juga datang makanan. Udah, tenang. Nah kita jadi pemadam kebakaran. Orang yang mau marah itu kan mau terbakar kan. Nah tugas kita yang sudah ngerti, ya yang terlindungi oleh Dhamma, udah tenang. Sabar. Tadi loh, ya berlindung kepada Buddha, salah satunya sabar. Ya jadi itu. Ketika disela, dia nggak marah-marah, dia tahu, oh mungkin makanan yang dia pesan memang sudah ada, tinggal dipanasin kasih, ya sudah. Jadi berpikir positif. Happy nggak? Happy. Bapak Ibu, jangan biarkan momen itu merusak kebahagiaan kita. Jangan sampai momen itu membuat kita berbuat karma buruk, baik lewat pikiran, ucapan, dan tindakan. Jaga. Ya, jaga. Nah, kok orang bisa seperti itu? Karena dia benar-benar melaksanakan Dhamma. Dia melaksanakan dana, sila, samadhi, sehingga batinnya terbentuk. Bagus. Akar kebajikannya lebih banyak, sehingga apapun objek yang melintas
Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dibaui, apa yang dikecap, apa yang dirasakan, disentuh, apa yang dipikirkan, itu yang keluar itu bagus. Yang keluar itu adalah bagus. Kusalah yang keluar, kesabaran, pengertian benar, dan lain-lain. Nah, tugas daripada kita semua adalah berlindung yang benar kepada Dhamma dengan mempraktekkan ajaran guru agung kita, sehingga dia jadi satu kekuatan, dan kekuatannya itulah yang akan melindungi kita dalam hal apapun, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, Sanggang Saranang Gacami, aku berlindung kepada Sangga. Sangga yang di sini yang dimaksud adalah Arya Sangga, murid Buddha yang telah suci, yang telah lama parinibbana. Itu Arya Sangga. Mereka sempurna dalam kelakuan, dalam tindak tanduk, lurus, baik, ya kan, di Sangga Nusati ya. Nah, kita contoh sifat-sifatnya Sangga, sama seperti Buddha sifat-sifatnya. Kan muridnya Buddha, mereka mencapai kesempurnaan dan mereka menjadi Buddha juga. Namun Buddhanya berbeda. Kalau tadi aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Sama Sambuddha. Sama Sambuddha telah sempurna 10 paraminya. Arya Sangga juga sama, 10 parami telah sempurna. Namun mereka namanya Sawaka Buddha, bukan Sama Sambuddha. Sawaka Buddha. Kesempurnaannya sama. Ya, 10 paramita itu sama, harus sempurna. Cuma lebih singkat dia, 100.000 kapak dalam pencapaiannya. Jadi aku berlindung kepada Sangga itu. Lalu Romo, sekarang yang ada di Putih ini kan Sangga juga, biku. Nah, mereka adalah Samuti Sangga. Sangga perkumpulan biku yang sedang berlatih mempraktikkan ajaran Buddha untuk mencapai kesucian. Dan mereka perlu dukungan kita, dukungan para umat, agar para biku Samuti Sangga ini bisa berlatih mempraktekkan ajaran Buddha dengan baik. Perlu sokongan kita. Dana makan, jubah nanti nih ya, bulan Oktober. Dicatat Bapak Ibu.